Pas gue buka, itu ada jasad bang. Jasad tapi bener-bener kayak udah tinggal tengkorak aja. Kayak gitu, tapi dia nggak pakai baju. Karena kalau gue menemukan tengkorak pakai baju kan harusnya bajunya masih ada kan. Ini tuh bener-bener tengkorak aja gitu. Disitulah baru gue bilang sama si bapak yang jaga, yang begang itulah daerah situ, betul kalau itu adalah jasad dari si dukun santet itu. Jadi memang sengaja warganya di situ memang sengaja tidak pernah mau mengkuburkan. Dan akhirnya gue nyorot ke dia nih, ke kursi goyang. Jadi itu kursi goyang goyang. Kursi goyangnya goyang bang, dengan dianya sendiri goyang gitu. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Liamah Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman bisnis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Wisnu. Waduh, Bang ketemu lagi nih kita ya, ya kan? Siap. Gimana kabar Bang? Baik bang, aman. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Wisnu nih. Nah, sebelum Bang Wisnu menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Wisnu. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Bogor, ya kan? Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Wisnu nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu kan nih. Nah, Bang, pada video kali ini katanya lo punya pengalaman yang dimana saat live, ya kan, ada boneka yang lo bawa tuh gerak sendiri di kursi goyang. Tuh, ada. Videonya ada. Videonya ada. Bonekanya ada. Ada juga. Mana bang? Ada di mobil. Boleh ambilin dulu bang. Boleh. Silakan bang. Gue penasaran sih. Ya. Gila sih. Buset. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ini nama siapa bang? Bella. Bella. Iya, ini Bella. Namanya cakep bang, sumpah. Nah, ini berarti di video itu nih? Iya, betul. Ini si Bella yang selalu nemenin gue explore. Di rumah yang pemanggil arwah? Betul. Dan di tempat yang lain juga dia sering... Ah, gila sih. Gue bakal... Wah, dilihatin ke gue lagi. Wah, ini serem. Sumpah, ini serem. Oke, dan selain Bella ini, ada videonya di kursi goyang itu gerak sendiri. Dan Bang Wisnu juga akan ceritain ke teman-teman semua yang dimana saat explore rumah bekas dukun santet. Yang dimana di situ ada sebuah peti dan ada kerangka manusia dari si dukun santet itu sendiri, Bang. Betul. Deh gue nggak mau panjang lebar deh. Dilihatin gue masih Bella. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang ya. Cerita nih Bang ya. Siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, minum dulu Bang. Coba Bang. Siap. Tawarin Bella juga Bang. Siapa tahu dia mau Bang. Bella mau minum gak Bella? Oh enggak, jangan. Serem kalau dia ngangguk. Oke, udah siap nih Bang Wisnu ya? Siap. Bel, jangan ada aneh-aneh Bel nanti pas cerita Bel. Oke, langsung aja kita sikat.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sebelumnya kan gue ini memang anak explore, anak konten kreator horor lah. Tapi di TikTok bang ya, bukan di YouTube. Karena memang dulu tuh terinspirasi sama adalah ghoster-ghoster Indonesia lah istilahnya gitu. Nah di situ tertarik tuh buat mencoba untuk penelusuran di berbagai kayak villa, rumah sakit. Nah singkat cerita, gue dapat kabar nih karena memang teman saya juga pernah kerja di villa itu. Jadi gue dikabarin ada tempat yang menurut dia angker. Karena mungkin dia juga sering nonton gue kan ya, nonton gue kan live streaming bang. Nah jadi waktu itu gue dikabarin, "Nu, lu explore di sini Nu, berani nggak?" "Apa tuh?" Gue bilang, "Ada villa serem, kosong," kata dia gitu kan, kosong udah lama. Dan akhirnya bolehlah, karena memang waktu itu juga karena kalau live streaming kan explore tuh pasti muter di situ-situ aja nih. Iya. Kalau misalkan memang mau tour, kita bisa kan tour, cuma kan budget ya, kita ngeliat dari budget dulu. Nah waktu itu dikabarin lah dari temen tuh, dan dia bilang katanya ada tempat angker, tapi belum pernah ada yang explore, dan ini benar-benar serem kata dia gitu. Bahkan dia sendiri pun pernah mengalami yang aneh-aneh, karena kan dia kerja juga di situ, ya kan. Akhirnya bolehlah minta gitu, terus dikasih Sherlocknya. Terus singkat cerita lagi, gue prepare tuh buat mastiin jadwal gue kesana gitu. Nah terus udah gitu langsung lah prepare kayak biasa. Di hari hanya itu gue prepare kayak bawa alat center, kayak kamera inframerah, terus termasuk gue bawa bela. Seperti itu, gue termasuk bawa bela juga. Karena kan dari pengakuan temen gue ini katanya tempatnya angker. Dan memang tradisional banget lah. Itu sebelum tahu gue itu rumah Papua kan, Hunila. Dan akhirnya berangkatlah, itu berangkat dari jam 1 siang. Karena perjalanan dari Bogor itu ke daerah Cianjur cukup lumayan jauh, belum macetnya kan. Dan waktu itu memang jalurnya tuh puncak itu satu arah. Jadi harus nunggu gitulah. Jadi lumayan lama tuh. Akhirnya setelah masuk ke daerah Cipanas, kita masuk ke daerah yang hutan-hutan kecil itu tuh. Dari disebutnya Cianjur 2. Di Cianjur 2 itu jalan terus kiri kanan udah mulai hutan semua. Karena memang kalau kita ngeliat dari titik map, dia tuh benar-benar nggak ada pemukiman, cuma satu rumah. Cuma memang rumah itu pemiliknya orang kaya lah, memang gede sendiri gitu, dan itu pinggirnya semuanya hutan. Jadi kayak seperti rumah di tengah hutan bang. Dan akhirnya sampai tuh setelah kita ketemu sama hujan juga gerimis kan waktu itu. Akhirnya nyampe sampai nyasar juga karena titiknya ngaco lah. Jadi nyasar lah seperti itu. Sampai mobil aja susah masuk bang. Itu bener-bener jalannya tuh kecil. Dan terjal ya? Terjal. Tapi yang gue bingungin itu pada saat gue udah ngeliat rumahnya, itu gue yakin rumah yang bakalan gue eksplor itu nggak punya mobil, maksudnya rumah punya mobil gitu loh. Karena itu gede rumahnya, garasinya juga bener-bener gede. Tapi kok bisa gitu dia bikin rumah di situ gitu, seperti itu. Dan akhirnya ketemulah. Karena memang temen gue ini kerja di situ, jaga juga sama si bapak yang tua. Nah, cuma memang yang bapak tua jaga kalau dia balik. Karena memang dia orangnya penakut, nggak berani lah seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita gue bikin video dulu kayak biasa buat opening gue di TikTok kan. Gue bikin video dulu, terus gue bikin apa ya, seperti kayak menceritakan dari narasumbernya kan, kalau rumah ini kenapa gitu. Dan akhirnya di situ gue dikasih tahu rumah ini tuh sebenarnya rumah adalah ya orang ternama gitu. Dan rumah ini udah ditinggalin sama pemiliknya itu hampir 4 tahun bang, dari 2018 waktu itu dia bilang. Dan gue tanya kenapa bisa
ditinggalin gitu. Katanya sih dia udah punya rumah yang baru, tapi rumah itu tetap sering dikunjungin tapi jarang-jarang lah. Tapi udah hampir 2 tahun ini kata dia udah nggak pernah disamperin, maksudnya udah nggak pernah ditengokin lah gitu. Tapi yang jaganya tetap masih terima gaji dari si itunya apa? Si pemiliknya. Nah, di situ kan kita adu argumen dulu nih, takutnya kan bisa nggak nih gue explore, karena kan gue explore nggak izin sama yang jaganya, maksudnya nggak izin sama yang punyanya, langsung sama si yang jaganya aja. Tapi kata dia nggak apa-apa, karena memang penasaran juga. Setiap malam nih bapak sering digodain lah, kata dia gitu. Terus kata teman saya juga, emang angker, sok aja, nggak apa-apa gitu kan, yang penting aman gitu kan. Intinya sih pada saat gua disuruh explore itu, yang penting kita nggak barbar. Dalam arti barbar tuh kita nggak ngerusak properti lah, kayak gitu. Karena kan rumah itu juga bukan semata-mata rumah terbengkalai, tapi rumah yang memang sudah tidak dihuni saja, cuma dijaga saja, kayak gitu. Bahkan barang-barangnya juga memang masih banyak itu propertinya, jadi masih dijaga lah. Di situ gue diwanti cuma jangan terlalu barbar saja. Kalau untuk mitosnya dia bilang jangan terlalu sompra, karena takutnya gonya kenapa-napa gitu kan. Nah jadi waktu itu bapaknya cerita nih, waktu itu saya pernah didatengin sama yang punyanya. Dia tuh datang tiba-tiba, saya kaget nih, udah saking lamanya dia nggak pernah datang, terus tiba-tiba datang, dan ternyata dia datang sendirian bang. Nah si bapak yang jaganya ini merhatiin emang sendirian, karena memang bawa mobil sendiri, turun dari mobil pun sendiri. Seperti biasa dia nyapa gitu kan, biasa pak, man dipanggil abah, biasa bah saya mau ke rumah kayu. Jadi rumah yang bakalan saya explore itu ada rumah kayak biasa, rumah besarnya, terus di tengah halamannya itu ada rumah kayu, terus di samping sananya ada rumah joglo juga gitu, dan di situ ada tulisan Hunila. Nah kalau gua lihat di searching di Google gitu, Hunila itu rumah dari Papua bang, kayak gitu ya kan. Nah si bapak itu cerita, waktu itu pernah ada kejadian menurut saya aneh kata dia gitu, dan serem. Apa tuh? Gue bilang. Jadi si bapak yang datang itu datang sendiri. Pas malam-malam jam 10 itu kan saya belum tidur kata si bapaknya. Saya tuh ngelihat dari rumah yang gubuk kayu itu, si bapaknya ini ngobrol. Jadi itu kan rumah kan kayu nih, kosong. Tapi si bapaknya tuh ngobrol, si bapak yang punya rumah ya, bukan si abah nih. Nah si abah yang ngelihat gitu. Si abah perhatiin aja, ini orang ngobrol sama siapa gitu kan. Diliatin gitu, diobrolin sama siapa. Terus akhirnya si bapak pemilik rumah itu turun, ditanya sama si abah, lah bapak tadi ngobrol sama siapa? Dia jawabnya, saya ngobrol sama orang yang sudah meninggal katanya gitu. Si bapak yang punya rumahnya pun juga memang bilang, saya kan lagi ritual katanya, lagi ritual untuk pemanggilan arwah. Jadi dia mengklaim kalau dia ini bisa, kalau lagi rindu sama orang yang sudah meninggal, dia bisa memanggil arwahnya. Dan itu syaratnya harus di bangunan itu, seperti itu bang. Wih, di situ si bapaknya langsung kok bisa gitu kan, karena baru tahu gitu kan. Dan saya juga dengarnya juga baru tahu ada pemanggilan arwah gitu kan. Kecuali kalau kita bermain seperti kayak jelangkung mungkin bisa ya pemanggilan arwah, tapi ini bener-bener dia tuh ngobrol seakan-akan sama orang yang ada gitu, kayak kita lagi ngobrol gitu kan bang. Akhirnya dia juga cerita waktu dia pernah datang balik lagi ke sini sendirian juga di rumah yang joglonya itu. Kan tadi kan gue bilang ada rumah kayu sama rumah yang joglo. Nah si bapaknya juga bilang, waktu itu saya juga pernah lihat dia masuk ke situ sendirian, kayak biasa. Mungkin saya kan udah tahu dia mau ritual, tapi yang bikin mengagetkan itu si bapaknya itu ngintip. Ini sebenarnya ngobrol sama siapa gitu? Karena kalau rumah yang kayu itu kan dia tinggi, ada tangganya. Kalau rumah joglo itu kan memang pendek gitu, dan banyak lubang-lubang gitu kayu. Nah itu bisa diintip tuh. Dan pada saat si abah ini yang jaga rumah ini ngintip, lagi ngelihat si bapak yang
punya rumahnya masuk ke rumah joglo, ternyata tuh si bapak lagi ngobrol sama beberapa pocong. Jadi lagi seperti kayak melakukan briefing gitu. Tapi pas diintip itu pocong semua. Pocong dan si bapaknya ada di tengah-tengah si pocong. Jadi si pocongnya itu kayak bikin lingkaran. Kayak gitu. Dan akhirnya kronologis yang dia tahu dikasih tahu ke gua. Siapa tahu nanti kalau misalnya explore, lu juga bakalan ketemu gitu kan. Sama pocongnya berarti? Sama pocong-pocongnya itu. Di situ saya langsung, gila merinding amat nih. Gue bilang, ini serius pak? Ya serius kata dia gitu. Makanya saya nyuruh temen saya itu buat manggil abang ke sini buat dieksplor gitu kan. Nah, pada saat gue udah lampu hijau nih, disuruh izin bikin video, gue sambil masuk dulu ke rumah yang biasanya dulu nih, rumah yang normal lah, bukan rumah tradisional lah, rumah memang publiknya gitu. Di situ pada saat gue masuk bang, videonya juga ada sih. Di situ banyak banget seperti kayak benda-benda pusaka. Jadi gue meyakini pemiliknya ini memang dia penikmat horor ya, atau penikmat mistis lah seperti itu. Karena di situ banyak seperti kayak benda-benda pusaka, terus kayak dia juga bahkan punya jenglot juga tuh, pajangan tapi dia berupa kayak jenglot gitu. Terus ada keris juga, ada kujang, macam-macam lah kayak gitu. Terus banyak juga seperti kayak pistol antik gitu kan, kayak pistol dari zaman kita belum lahir mungkin ya kan. Sempat kaget juga sih, wih gila, ini orang benar-benar hobi banget sama mistis nih gue bilang. Terus akhirnya pada saat gue mencoba untuk bikin video di rumah yang sering dipakai ritual pemanggilan arwah, ternyata di situ juga ada seperti kayak boneka kayu, bentuknya agak serem, jadi orang hitam gitu, pakai anting orang hitam. Cuma memang abstrak, tapi itu orang gitu kan. Dia ada di tengah-tengah ruangan dari si rumah kayunya itu tuh kecil. Kalau untuk orang masuk tuh bisa mungkin 4 orang lah. Jadi kecil banget. Dan kayak itu gubuk gitu ya? Iya kayak gubuk gitu. Kecil tapi 4 pun sempit gitu lah. Nah, dan itu ruangan itu sering dipakai ritual untuk pemanggilan arwah lah. Nah, terus balik lagi ke bagian yang pernah ada pocong yang ngumpul itu lebih serem lagi. Itu sama tuh, dalamnya ada kasur kayak pakai kelambu gitu. Cuma pokoknya semuanya dari kayu bang, pakai kelambu. Terus ada kayak meja makan. Jadi benar-benar kayak kamar doang gitu, tapi ada meja makan di tengahnya. Terus ada lampu gantung sama kursi goyang di situ. Terus ada beberapa keris juga di kamar itu, yang dimana kamar itu yang dipakai tadi ritual untuk yang ada pocongnya banyak itu. Terus balik lagi keluar setelah bikin video di situ, gue ke bagian arah dapur. Dan gila itu dapurnya juga sama, serem. Dapurnya tuh bener-bener semua dari kayu, dari jati lah mungkin ya, karena memang itu kan udah terbengkalai lama juga tuh. Jadi kuat lah kalau jati. Dan itu kayu pun juga, kayu. Dan dapurnya pun tetap sama, masih ada pajangan seperti kayak keris-kerisnya tuh. Jadi setiap bangunan yang ada di situ pasti ada kerisnya kayak gitu. Singkat cerita kan langsung gue melakukan live streaming tuh di jam 10 seperti biasa. Gue kan live-nya di TikTok bang. Live streaming itu di jam 10 sampai capek nih. Gue nggak ditentuin sih, biasanya gue sampai jam 1 sih biasanya kalau secapek guanya. Tapi kalau memang masih kuat, kadang gue sampai jam 3 subuh pun masih nge-live gue. Rada sakit jiwa juga sih memang dari jam 10 sampai jam 3 subuh tuh. Ya kan, karena tergantung viewer sih. Dan kebetulan waktu di Pila Hunila itu viewers gue lagi banyak tuh, lagi tinggi banget di angka 4,k ya kan, 4k lah kayak gitu. Karena mungkin rumah itu pun juga belum ada yang explore bang, kecuali gue gitu kan, karena agak sedikit private gitu. Terkadang banyak juga anak explore yang minta juga, gue juga kan harus bilang juga. Karena waktu itu kan bapaknya juga, si abahnya ini bilang jangan terlalu di publik dulu gitu kan, satu aja dulu gitu. Nah akhirnya gue explore di jam 10 malam. Seperti biasa gue masuk dari awal itu
ke rumah yang biasanya dulu. Karena bener-bener si abahnya ini ngizinin gue untuk semua diobrak-abrik itu. Isi dari Villa Hunila tersebut lah, satu tanah itu. Kalau nggak salah sekitar 1000 meter lah. Itu tanahnya luas. Akhirnya gue eksplor di awal itu masuk ke rumah biasa dulu. Dan gue tuh nggak sendiri bang. Gue sama si abahnya. Abahnya itu kan memang lagi keadaan sakit. Jadi dia tidurnya di kamar pembantu lah ya, seperti itu. Dia ada di bawah gitu, di kamar di bawah. Akhirnya gue diizinin eksplor di sini. Seperti biasalah gue nge-review dari barang-barang yang dia ada gitu. Kayak kerisnya gue review, sampai pistolnya gue sorot apa kayak gitu. Kalau nggak salah videonya itu masih ada deh. Terus semuanya gue masukin kamarnya kan. Kamarnya tuh semua bersih, seperti kayak kamar tidur kita di rumah lah. Ada kasur, ada lemari, macam-macam. Gue ngedetail lah di situ, ini sebuah kamar gitu kan. Belum kerasa aneh tuh di situ, masih biasa aja. Pas gue naik ke lantai 2, di situ tiba-tiba gue dengar suara ngegeram kayak gitu. Gue refleks kan, karena kalau live streaming ini kan refleksnya tuh kacau ya. Terkadang bahasa kasar pun keluar. Wih, anjing lu, gue bilang. Siapa lu kan gitu. Terus diem tuh, karena gue percaya kalau sosok itu satu kali bang. Kalau misalnya udah geram, ya sudah, nggak mungkin ada geram yang kedua, yang ketiga gitu, nggak ada. Jadi cuma satu kali. Terus gue tengok lagi ke kamar si bapak. Nah, pas gue tengok, si bapaknya udah tidur, udah lagi merem aja gitu kan. Dan akhirnya ya sudahlah, kayak biasa gue bentak-bentak nih. Kalau memang lu nggak suka sama gue bilang, nggak usah main belakang pakai suara geram-geram, gue bilang. Nggak takut gue, karena kan gue memang di Ghoster itu terkenal celoteh ngelunjak ya, kayak sompral gitu. Nah, walaupun memang gue dinotis di situ nggak boleh sompral, tapi yang namanya refleks kan tetap ya, gue tantang aja terus. Tapi tetap cuma satu kali. Dan di situ gue cuma ngelihat ada pistol pajangan, dia agak geser. Padahal dia di dalam lemari kaca, gitu kan. Trek aja. Terus gue sorot, lah kata gue geser nih. Dan akhirnya seperti biasa kan dibentak lagi sama gue, nggak usah berani geser-geser. Gue bilang kalau memang lu mau nampak ya nampak aja gitu kan, padet. Terus gue baca-baca doa kayak biasa lah gitu, buat doa explore kan ada tuh kayak biasa lah buat pemanggilan arwah gitu atau jin lah kayak gitu. Dan akhirnya karena memang gue tidak terlalu boleh lama diizinkan explore di bagian rumah bagusnya itu, dan gue juga takut ada salah satu keluarganya juga nonton. Akhirnya gue buru-buru keluar tuh. Terus pas gue mau turun ke lantai bawah lagi, kan gue ngelewatin patung Soekarno tuh, Sudirman, pahlawan. Itu pahlawan kayak ngelirik gue gini. Padahal itu patung dari tembok, tapi dia kayak ngelirik. Lah kata gue. Dan itu viewers pun bilang, bang, kok patungnya kayak ngelirik sih? Lah kata gue efek mungkin, gue bilang. Karena kan kalau TikTok kan dia kalau kena wajah agak sedikit gitu kan ya. Mungkin karena itu kali, kata gue efek kali. Enggak bang, tadi ngelirik gitu kan. Di situ gue merinding tuh. Wah masa iya sih? Ini di dalam kaca loh, gue bilang. Ya udahlah, diabaikan tuh. Akhirnya gue langsung menuju ke rumah si yang suka ritual itu. Kalau nggak salah itu di 10:30. Karena kan gue mulai jam 10, jadi gue udah obrak-abrik di rumah biasanya itu setengah jam lah. Karena lumayan gede juga tuh rumahnya. Dari review kamar, semuanya kan kamarnya ada 4 ya. Di bawah 3, jadi 7 tuh kamar. Dan akhirnya setengah jam gue di situ, gue masuk ke bagian rumah yang pernah dipakai ritual itu. Di situ gue naik pelan-pelan sendirian. Dan akhirnya memang nggak ada apa-apa sih, cuma bukan kayu ya, boneka yang kata gue tadi, yang hitam itu, yang kayak manusia bongkok itu dia jatuh kayak cuk aja, nunduk sendiri gitu. Tapi gue sih positif terus ya, karena itu tangga, jadi takutnya kena sepatu gue juga kan, deg gitu. Si boneka tuh jadi deg, jatuh kayak gitu. Tapi kalau viewers kan nyangkanya itu goib ya. Nah kan, jadi
gimana ya, kalau sesuatu itu kalau memang itu jatuh, kenapa nggak ada guanya gitu loh. Harusnya goib itu kayak tahu gitu, ada orang masuk, mungkin dia ngerasa keganggu dan akhirnya dia gerakin si boneka tersebut. Gue bilang gini, kata Pius, udah itu mah fix goib kan gitu. Tapi gue bilang, ini mah getaran sepatu gue kali. Tapi yang anehnya pada saat gue bangunin lagi tuh boneka, terus gue getar-getarin lagi, gue injek-injek 3 kali gitu, dia nggak jatuh-jatuh. Itu di situ anehnya. Terus gue ngeklaim gini, setan, kalau memang ini perbuatan lu, kenapa lu tahu ada gue datang, lu jatuhin? Kalau memang ini jatuh karena angin, ya lu jatuhnya dari tadi aja sebelum gue datang ke sini gitu lah. Ini kok bisa pas banget gitu. Dan setelah gue udah di rumah kayu itu, karena memang rumah itu kecil, jadi nge-review pun juga paling singkat kan. Karena memang sempit, nggak bisa yang di-review juga, satu ruangan aja. Akhirnya gue turun nih ke rumah yang bentukannya kayak rumah joglo gitu. Jadi terkadang gue bingung waktu itu. Di depan gerbang itu ada tulisan Villa Hunila. Kalau gue cari itu kan Hunila adalah rumah Papua Selatan. Tapi di dalamnya itu campur-campur. Mungkin ada rumah yang Papuanya itu, terus yang di bagian bakalan kedua yang gue explore ini, ketiga explore ini, itu rumah joglo. Jadi bukan seperti kayak rumah Papua gitu. Di situ gue lumayan agak mencekam tuh, karena otak gue tuh ke distract sama si abah yang cerita itu, bahwa di dalam itu si pemiliknya itu pernah ritual bareng pocong itu, kayak gitu. Dan akhirnya kayak biasa gue pegang kamera, terus gue ngintip. Takut kan, namanya ngintip pakai kamera gitu, takutnya ada pocong beneran gitu kan, pocong yang seperti kayak si abah bilang gitu. Tapi aman sih pada saat itu, gue ngerasa wah aman nih. Sampai gue sempet nyepelein, bang, nggak ada, gue bilang pocong di sini, gue bilang. Terus akhirnya gue tantang juga di situ, kalau memang di sini pernah ada pocong nih, banyak di sini, coba muncul dong, gue bilang. Pada saat itu gue buka pintunya, di situ kayak gue digebas angin dan tiba-tiba langsung merinding, bang. Itu dari kaki sampai ke sini tuh bener-bener, kalau orang Sunda bilang memuringkak, merinding. Dan akhirnya gue review dulu. Setelah gue review, gue bilang sama viewers, gue kayaknya mau bawa Bella deh, gue bilang. Karena kan viewers gue tuh udah kenal sama Bella nih. Sebelumnya memang gue pernah bikin video kalau gue ada media baru. Akhirnya gue izin sama viewers, gue balik dulu ke mobil, ambillah boneka ini. Sambil gue tuntun, dan si boneka ini sengaja gue langsung masukin ke ruangan si yang ada kursi goyangnya itu, bang. Jadi di dalam rumah joglonya itu isinya ada kasur, yang tadi gue bilang ada kasur yang pakai kelambu, terus ada kursi goyang. Nah si Bella ini gue langsung taruh di situ. Teman-teman, gue bilang kita langsung taruh Bella di sini ya. Dan akhirnya seperti biasa gue puterin dulu, karena kan viewersnya juga minta review dulu, bang, puterin dulu, gue pengen tahu sekitarannya. Seperti biasa. Dan akhirnya gue nge-review dulu, tapi dengan keadaan Bella udah di kursi goyang nih, karena udah gue langsung taruh duduk situ. Di situ kan ada lampu gantung. Pada saat gue nge-review ke bagian arah kamar mandi sama dapur kecil gitu, mungkin buat masak kopi doang kali. Pas gue keluar dari kamar mandi, keluar dari dapur, keluar lagi ke tengah, itu lampu goyang tuh kenceng tuh. Di situ kan gue langsung refleks kayak biasa nih, kasar lagi. Anjing, gue bilang, bangsat lu ya, kalau memang lu ada tuh nampak aja, gue bilang, kayak mana sih gitu kan. Di situ gue udah sompral juga tuh, tapi dengan merinding parah. Tapi tetap gue beraniin, karena gue terjun ke dunia horor tuh awalnya tuh disebut penakut tidak, tapi gue penasaran tuh, bener-bener pengen ketemu sama sosok lah, seperti itu. Karena kan dulu kan distriknya otaknya cuma cerita-cerita aja kan, dari saudara cerita ketemu sama kuntilanak lah, sama ini. Nah makanya gue jadi konten kreator horor tuh, gue pengen ketemu langsung gitu. Oke, singkat cerita, pada saat si lampu gantung itu goyang, gue refleks ngomong, anjing bangsat tuh, gue bilang, jangan bikin gue kaget, nampak aja, gue bilang, gue nggak takut sama kalian, gue bilang.
gue masih punya Allah nih, gue bilang. Kalau memang lu bisa bikin godain iman manusia, bikin bersekutu sama lu, ya lu nampak lah. Kalau lu berani nampak depan gue 1 meter, gue sujud, gue bilang gue tinggalin Allah, kata gue gitu kan. Sampai gue ngomong yang sompral banget tuh. Dan akhirnya si lampu goyang itu tiba diam sendiri kan, karena kan ngegantung terus dia goyang sendiri, diam sendiri gitu. Dan akhirnya gue nyorot ke dia nih, ke kursi goyang. Dan itu kursi goyangnya goyang. Kursi goyangnya goyang bang, dengan dianya sendiri goyang gitu. Videonya ada, nanti gue gue tunjukin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min saril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dia goyang aja. Nah kan di situ gue mikirnya ada sosok masuk ke raga dia nih. Karena memang viewers gue udah kenal sama Bella, gue bilang gini, Bella, siapa lu? Gue bilang, ini yang di dalam Bella siapa nih? Gue bilang, ayo coba gerak lagi. Gue tantangin, tapi gue dengan kaget gitu kan. Takutnya itu, merindingnya itu bukan karena takut, tapi karena takut gue kesurupan. Karena kan gue selama explore ini sendiri bang, nggak ada yang mantau gitu kan. Walaupun sekarang gue explore di rumah itu ada si Abah kan nggak tahu menau, dia kan tidur juga, ya kan. Nah di situ gue takutnya itu kesurupan aja. Dan singkat cerita si Bella ini goyang, udah gue bentak-bentak. Gue langsung kamera gue ngegeser ke bagian arah keris yang banyak itu. Kalau nggak salah keris itu ada 2 sih, pada saat itu ada 2. Dan pas gue sorot itu kerisnya mentah. Tapi yang bikin kagetnya itu kerisnya itu mentah, seret, langsung nancep ke tembok. Bukan tembok ya, jadi memang lantainya juga kayu, kan rumah kayu semua. Jadi set, langsung nancep itu, langsung berdiri aja. Nah di situ kan sebagian viewers itu banyak yang kayak IndiHome ya, bahaya bang, udah bang, kabur bang, keluar, mendingan udah nggak usah explore, kata dia gitu, bahaya. Nah tapi nggak gua gubris tuh viewers itu kan, dan viewers yang IndiHome kayak gitu tuh bener-bener nggak gue baca juga gitu kan, saking banyaknya juga typingan, jadi gue nggak mau baca, tetap aja gue melakukan explore gitu kan. Di situ kaget gue ngelihat si keris loncat langsung nancep, dan akhirnya gue tetap memberanikan diri untuk menantang. Di situ gue nantang kalau memang di sini pernah ada pocong, gue bilang nggak usah pakai fisik deh, gue bilang ini kan bahaya nih keris segala loncat-loncat kayak gitu, mendingan lu nampak aja, gue bilang gitu. Dan akhirnya di situ gue mau mencoba untuk melakukan uji nyali itu di bagian rumah si Joglo itu dengan tanpa cahaya bang, bareng si Bella sebenarnya kayak gitu. Di situ gue udah nyiapin seperti kayak kamera inframerah buat nyorot di sekitar, dengan gue pengen tahu nih keadaan di situ tanpa cahaya sama sekali. Terus dengan kondisi gue duduk nih, dan di situ babak belur gue bang. Kenapa? Diseret-seret gue, babak belur, diseret gue, di kayak macam digebukin lah. Kalau di kegelapan mata gue, real gue itu, gue melihat seperti kayak asap hitam aja sih, ngegulung ke bagian betis. Terus gue ditarik ke sananya sampai gue masuk ke kolong kasur tuh. Sampai ke kolong kasur, terus gue mau maju lagi, gue mau nyamperin kamera aja susah. Tapi bukan kesurupan ya, tapi memang gue seperti kayak erep-erep sih, kayak ditindihin, bener-bener nggak boleh dibangunin gitu. Mau kesini nggak bisa ngomong, ngap, dada juga kayak, kata gue ngap banget gini. Terus akhirnya gue percaya
dengan gue baca di hati kan, baca doa gitu, iblis atau jin itu bakalan reda sendiri nih. Walaupun memang gue percaya kalau jin itu tidak takut dengan bacaan Al-Quran, tapi gue yakin ada redanya. Dan di situ reda sendiri tuh pada saat gue udah mungkin kelelahan, capek. Akhirnya pas gue mau nyamperin kamera, masih juga sekali lagi gue ditarik, berat aja. Di situ gue langsung kayak full power tenaga. Akhirnya gue bangun aja, tuh ambil kamera tuh bang. Terus akhirnya di situ gue kayak langsung keluar aja dari si rumah joglo itu. Keluar sambil gue bilang, bangsat lo, gue bilang, berani main fisik lu setan, gue bilang gitu. Dan akhirnya bangunin si Abah gue, saking gue paniknya, karena kamera infra merah gue ditinggal, gue tuh balik ke si Abah ngebangunin. Bah, gue bilang, kenapa? Saya digebukin, gue bilang, saya diseret-seret dah, gue bilang. Terus anterin saya bang, gue bilang, anterin saya bah, ambil kamera gitu. Dianterin, akhirnya gue dianterin, terus di situ gue bilang sama Abah, terus gue bilang juga sama temen gue nyerah, gue explore di sini nyerah karena dari tahun 2019 pada tahun 2025 gue baru kali ini explore sampai digebukin kayak gitu bang. Maksudnya digebukin sama sosok goib lah ya. Biasanya kan gue cuma explore itu dapat sosok kayak macam pocong, kayak kuntilanak kayak gitu, atau siluet. Tapi ini bener-bener dia main fisik gitu. Dan pada saat itu si Abahnya kayak senyum. Nah, sompral kali kan gitu. Kalau disebut sompral ya memang sompral gue gitu. Karena temen gue juga yang ngasih tahu lokasi ini juga nggak ada di lokasi, gue WhatsApp aja tuh. Gue bilang gue nyerah di sini. Gue bilang kemungkinan gue nggak bakalan kesini lagi dan nggak bakalan ada part 2, part 3. Gue bilang kayak gitu. Karena kan gitu bang. Kalau explore itu pasti ada part 1, part 2, part 3 nih. Tergantung dari permintaan viewers. Dan memang rumah itu menjadi membludak tuh permintaan bang. Balik lagi bang ke rumah itu bang balik lagi ke rumah itu. Singkat cerita akhirnya gue bilang nyerah, terus gue bilang izin pamit. Kalau nggak salah senyerah-nyerahnya gue itu gue beres di jam 1 juga tetap. Karena pada saat gue diseret-seret itu sekitaran di angka 12:30 sampai jam 1-an. Setelah itu gue langsung pamit balik, bilang nyerah lah, intinya gue udah nggak sanggup di sini karena baru kali ini gue explore di kayak gitu. Dan gue juga besoknya langsung sakit bang, sekitar 3 hari itu bener-bener sakit badan, pusing yang kayak vertigo, tapi aneh lah gitu. Karena kan gue nggak punya vertigo dan gue juga nggak pernah pusing gitu kan. Walaupun memang pernah pusing, minum obat warung pun gue kelar. Ini tuh bener-bener kayak bener-bener ada yang nempel gitu loh. Dan akhirnya kayak biasa gue kayak mandi besar lah, terus sholatnya dirajinin mungkin kayak gitu, gue tiba-tiba sembuh sendiri sih. Mungkin karena kecapean juga atau kelelahan kayak gitu. Terus waktu itu bang, gue pernah mau tour nih ke daerah Yogyakarta. Gue memang belum pernah sebelumnya nih tour melakukan ke Yogyakarta tersebut. Dan pada saat gue tertiba nyampe di Yogyakarta, explore pertama yang paling gue seremin itu adalah explore di rumah dukun santet. Itu kalau nggak salah di Kaliurang ya, apa di mana gitu, gue lupa sih alamatnya di mana. Karena waktu itu gue dapet rekomendasi lokasi itu dari salah satu ghoster juga di daerah Yogyakarta. Karena mungkin ghoster tersebut itu juga udah sering ke situ, akhirnya gue minta rekomendasi, dikasihlah rumah dukun santet itu. Kayak biasa dengan tengilnya gue kan selalu menganggap lokasi mana sih yang horor tuh yang kayak gimana sih gue kan. Karena tingkat horor orang kan beda-beda bang. Mungkin kalau menurut dia horor, menurut gue belum tentu horor ya kan. Dan akhirnya gue dikasih Sherlocknya, sampai dia bilang, tengil lama sih lu, nih coba lu kesana, kata dia gitu. Ya udah mana sih ini? Karena memang gue ini sendiri terus ya, nggak pernah didampingin sama siapapun kecuali mungkin lagi collab gitu kan. Pada saat itu akhirnya gue mencoba untuk berani diri dulu nih, karena gue ekspektasinya itu paling rumah biasa sih, rumah dukun santet itu kayak gimana sih, rumah biasa. Tapi ternyata bang, pada saat gue berjalan menuju ke Sherlockan tersebut, ini kok makin kesini makin hutan, gue bilang.
Dan gue tanya warung yang di bawah itu, rumah ini di mana nih? Gue bilang, karena kan gue pernah bukan dapat video ya, tapi dapat seperti kayak gambarnya sedikit lah. Nih ada di gunung inilah. Terus pada saat gue tanya di warung, oh ini mah rumah dukun santet kata warung itu. Itu mah di bagian atas. Kalau nggak salah itu 1200 mdpl. Tinggi itu bukit kata dia gitu. Di gunung lah. Tapi gue nggak tahu gunung apa ya. Tapi itu tinggi lah, bukit. Kata dia enggak kok, nggak serem. Menurut dia nggak serem karena kata dia ada KP kan. Dan ternyata pada saat gue berjalan lagi ke sana, itu mobil pun juga terhenti di bagian arah pos, kayak pos apa ya? Bukan pos 1 ya, bukan, tapi pos kayak penjagaan gitu. Tapi udah terbengkalai juga. Nah di situ udah nggak bisa naik tuh, kecuali jalan kaki kita. Dan akhirnya kita parkir di situ mobil. Terus gue seperti biasa nyiapin handphone kayak kamera gitu kan. Karena kan gue juga nge-vlog juga waktu itu, sempat mau bikin vlog juga. Dan akhirnya gue jalan sampai menuju ke rumah, ada tuh rumah 1 di masih di bawah lah gitu. Ada rumah 1 sebelum kita ke KP-nya. Di situ tempat izinnya. Pada saat gue tanya teman gue, iya itu tempat izinnya. Dan si bapaknya cuma bilang, akhirnya gue ketemu nih sama bapaknya. Si bapaknya itu cuma bilang gini, mau konten ya, mau explore ya, hati-hati kata dia gitu. Saya izinin nggak apa-apa, tapi minimal harus bertiga, nggak boleh sendiri. Nah kata gue, saya sendiri pak. Gue bilang, oh kalau sendiri saya nggak ngizinin kata dia gitu. Tapi debat dulu kayak biasa kan, mungkin takutnya gue kenapa-napa atau gimana. Ini serem loh mas kata dia gitu. Nggak apa-apa pak. Gue bilang justru kalau saya bertiga saya nggak serem kata gue gitu. Karena gue merasa kayak aman. Justru gue pengen dapet feel horornya ini nih ya kan. Makanya gue pengen kesini tuh bener-bener sendirian. Jujur mas ya, orang yang konten kesini tuh biasanya berlima, kalau nggak bertiga paling sedikit kata dia gitu. Kalau sendiri saya nggak ngizinin kata dia gitu. Saya mohon-mohon kan sama si bapak yang jaga itu, saya mohon-mohon. Akhirnya alhamdulillah diizinin. Cuma dengan satu syarat, gue tidak boleh lebih dari jam 2 malam. Karena memang gue labnya juga sampai jam 1. Akhirnya gue tepat waktunya di jam 1 juga sih. Jam 2 itu udah nggak boleh kata dia gitu. Singkat cerita, setelah gue izin lampu hijau dari si bapak, yang si warung itu bilang katanya ada KP, ternyata KP itu pun juga sudah terbengkalai bang. Jadi KP itu udah bangkrut juga. Si KP-nya itu cukup unik nih, jadi dia pada jalurnya itu ditaruh seperti kayak TV-TV tabung. TV tabung tua, terus ada tulisan pakai tipek apa gitulah. Tentang horor semua lah intinya, mistis semua. Dari setiap jalan setapaknya itu, jadi kayak macam kita naik gunung sih, jalannya setapak tapi pinggirnya banyak TV-TV tua. Oh ya sebelumnya si bapaknya juga bilang dulu ke gua tentang rumah yang bakalan gua explore itu rumah dukun. Tapi dia belum notice gua rumah itu ada apa-apanya, belum, biasa aja gitu. Kayak ya sudahlah hati-hati. Cuma seperti biasa bang, gua kalau ketemu sama narasumber yang bikin alur cerita gue jadi horor itu, karena kan gue setiap explore itu mencari kisahnya dulu nih. Rumah ini kenapa, ada apa gitu kan. Dia cuma bilang ini dulu rumah dukun kata dia gitu. Dukun yang terkenal di tahun 1994. Dukun ini tuh benar-benar dukun hitam. Jadi dukun yang bisa secara halus kayak gitu. Jadi dukun santet lah ya. Kayak gitu. Nah, sama warga di situ itu akhirnya dihabisin sebenarnya. Dia itu dia ceritanya sampai situ aja sih. Akhirnya rumah dukun itu tuh ada di bagian atas, dan kepercayaan orang situ dukun itu tuh sebenarnya masih ada. Jadi masih sering berkeliaran lah. Jadi mungkin kayak macam dia punya ilmu rawa rontek ya. Kayak gitu mungkin. Tapi akhirnya setelah lampu hijau gue diizinkan, gue melintasi kayak KP yang tadi udah terbengkalai juga. Dan itu tuh hampir di jam 5:30 tuh, udah mau sandakala. Akhirnya gue jalan, udah ngeluarin senter kayak biasa, karena gue biasa bilang itu mau bikin video dulu.
Dan entah kenapa pada saat itu gue nggak pakai video tuh. Jadi bingung tuh, viewers gue tuh nanya, "Bang, explore di mana?" Gue bilang karena memang udah terlalu malam, bikin video pun juga gue capek banget daripada gue nanti ke bawah lagi. Jadi gue belum sempat bikin PT lah ya, kalau untuk TikTok itu PT buat di TikToknya itu buat pengumuman buat gue live-nya. Akhirnya gue balik lagi ke warung untuk kayak santuy-santuy dulu kayak gitu. Di jam singkat cerita jam 10-nya udah tiba. Akhirnya gue explore lah, ya kan. Terus sebelumnya itu gue dikasih air bang sama si bapaknya ini. Nih diminum dulu kata dia gitu biar aman. Dan akhirnya pada saat gue dikasih air itu gue minum tuh. Oke, lanjutlah di jam 10 gue berjalan kayak biasa, edukasi kan. Edukasi menceritakan tentang kronologis. Di atas itu bakalan gue telusuri adalah rumah dukun. Gue jalan terus, dari perjalanan itu tuh bener-bener kayak gue naik gunung bang. Karena memang itu bukit sih ya jatuhnya. Rumah dukunnya itu bener-bener di atas bukit banget gitu. Akhirnya gue jalan terus ke atas. Di perjalanan itu gue tidak mendapatkan gangguan kecuali seperti kayak suara-suara kunti aja, kayak ketawa-ketawa itu kan menurut gue hal yang udah biasa buat gue kan. Kayak biasa refleks gue gitu kan, kalau memang lu mau nampak lah gue bilang. Dan akhirnya perjalanan berliku-liku gitu, di setiap pas mau ke arah puncaknya, di setiap hutannya itu gue ngeliat ada sosok bapak-bapak yang ngasih air di gua, yang di bawah itu, yang ngizinin gua itu. Gua liatin aja, itu semua viewers pada ngeliat, wah itu orang tuh kan, karena dia pakai baju hitam gitu. Gua sorot aja, terus gua panggil kan, Pak, dia cuma gini, tapi dia langsung turun, kata gua. Terus gua kejar kan, pas gua lihat dia turun lewat mana gitu, kok itu kan terjal gitu, itu kan tebing gitu istilahnya. Lah, gue bilang ini lewat mana ya? Lah udah fix itu mah goib kan gitu, kata viewers itu mah penampakan jelas. Gue meyakini itu orang, gue bilang. Memang sih kalau memang orang kan aneh juga ya, kalau kita panggil Pak harusnya kan, oi gitu kan. Ini kok Pak, dia cuma gini, terus turun aja gitu kan. Atau mungkin dia ngerasa lu lagi live streaming gitu kan, jadi gue takut ganggu kali kan. Tapi gue aneh juga ya, akhirnya gue samperin, itu tuh terjal loh, itu bener-bener tebing gitu kan, jalan setapak tebing gitu. Terus akhirnya gue abaikan, gue jalan sampai ke atas, disitulah langsung ketemu sama rumahnya tuh. Setelah gue menempuh di 1200 kan ada tulisan tuh, setiap patoknya ada tulisan 1200 mdpl gitu kan. Di situ gue langsung, anjir ini rumah serem amat ya, di atas bukit. Tapi mata gue nggak serem kalau gue ngeliat ke kanan, karena city light itu semua kelihatan dari kota Yogyakarta kan. Tapi kalau gue fokus dari rumahnya itu benar-benar serem, dengan hening ya kan, kayak benar-benar suara kendaraan benar-benar udah nggak ada. Akhirnya gue coba buka tuh, jadi dia pintunya itu rumah joglo 2 gitu ya, pintunya itu kebukanya 2 gitu. Dan pintunya itu kayak pakai besi gitu, kayak rumah-rumah angling dharma gitu, pakai besi. Pas dibuka, ternyata itu dalamnya tuh cuma peti mati. Jadi bukan rumah kayak biasa, ada sofa, ada, itu bener-bener rumah kayu blong. Terus akhirnya di tengahnya itu peti mati. Kata gua, ini peti mati bukan ya? Gue bilang. Terus viewersnya bilang, peti mati bang itu bang, peti mati bang. Terus buka gitu kan, karena kan kalau viewers itu seenak jidat ya, pengennya tuh buka bang gitu kan. Kalau gua kan hati-hati dulu nih, ada apa gitu kan. Makanya si bapak yang di bawah juga kan bilang hati-hati ya, kata dia gitu. Dan gua kaget pada saat gua deketin si kamera tuh, tidak mencium apa-apa memang, tidak bau dupa juga tidak. Dan di situ cuma wangi-wangi melati aja sih. Wangi melati kayak wangi parfum gitu, parfum gitulah. Akhirnya gue bilang, di sini bau melati nih, kata gue gitu. Udah bang, buka aja buruan. Gue ini kan suka ngeyel ya, mau buka tapi nggak jadi gitu, mundur lagi kamera gue karena bang gini. Akhirnya
di situ kayak ya udahlah buka aja. Pas gue buka itu ada jasad bang, jasad tapi bener-bener kayak udah tinggal tengkorak aja kayak gitu. Tapi dia nggak pakai baju karena kalau gue menemukan tengkorak pakai baju kan harusnya bajunya masih ada kan. Ini tuh bener-bener tengkorak aja gitu kayak gitu. Terus astagfirullahaladzim, sampai gue mau pegang nggak boleh tuh sama viewers, tapi gue juga pun jijik kan pegangnya juga karena tengkoraknya tuh agak coklat gitu. Dan akhirnya pas gua mundur itu ada suara geram bang. Geramnya itu macam kayak orang tua gitulah, kayak gitu. Akhirnya kata gua kayak biasa refleks kan, namanya orang explore kan, kalau ngedengar suara refleks pasti muterin kamera gitu. Dan akhirnya di situ gua langsung mencoba untuk udah gue bilang. Terus setelah gua turun dari rumah itu lupa viewers itu pada typing kan, tutup bang, tutup, karena gue belum tutup peti matinya itu, ya kan. Akhirnya gue balik lagi tuh ke dalam. Pada saat gue balik lagi masih tetap aman, tapi merindingnya parah karena baru kali ini gue ngeliat peti mati isinya tuh masih ada gitu loh. Jadi kayak macam di Terunyan ya, kayak di Bali kan ada tuh mayat-mayat yang kayak di Toraja juga dipakein baju kayak gitu. Mungkin gue mikirnya seperti itu aja. Dan gue mengiranya juga ini adalah jasad dari si dukun santet itu. Akhirnya gue tutup. Pas balik lagi gue explore turun ke bawah, karena kan tujuannya explore di situ itu memang ke rumah itu dan tidak ada edukasi yang harus gue bahas. Itu kan semua bukit, itu hutan gitu kan. Jadi akhirnya gue jalan buru-buru aja, turun lagi menuju ke bagian si bapaknya itu. Jadi sebenarnya ekspor itu tuh ekspor terseram, tersingkat juga sih. Karena menuju dari jam 10 sampai menuju ke atas itu tidak membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Sekitar 1,5 jam aja. Jadi sampai sana gue balik lagi ke bawah itu pun juga sama. Jadi tetap di 12:30 gue selesai. Jadi abis waktunya itu memang di perjalanan saja gitu kan. Karena ekspor yang di atasnya pun nggak ada apa-apa. Dan gue pun tidak melakukan uji nyali di situ karena banyak pro kontra dari viewers, katanya nggak etis lah gitu kan. Jadi di situ gue bukan nggak berani, tapi mencoba untuk pro sama orang yang nggak boleh aja gitu. Jadi jangan bang, nggak etis bang gitu, takut juga bahaya gitu kan. Akhirnya gue turun. Disitulah baru gue bilang sama si bapak yang jaga, yang begang itulah daerah situ. Betul kalau itu adalah jasad dari si dukun santet itu. Jadi memang sengaja warganya di situ memang sengaja tidak pernah mau mengkuburkan. Kalau dukun ini nggak boleh hancur, maksudnya tetap harus dibekukan kayak gitu. Dan gue bilang, Pak, tadi pada saat gue di pertengahan jalan, gue sempat ngeliat bapak bukan? Gue bilang gitu. Terus bapaknya bilang, enggak, orang saya dari tadi di rumah, kata dia. Ngapain saya ke atas? Siang aja saya males ke atas gitu kan. Kecuali mungkin hari-hari tertentu saja, kata dia gitu. Lah, terus tadi siapa? Ya mungkin itu dukunnya kali, kata dia gitu. Karena kan orang mempercayai kalau dukun ini tuh masih ada gitu. Dan dia tuh memang sudah dipagarkan, berkeliaran memang cuma cukup di bagian bukit situ saja, sampai di bagian arah rumah saja, kayak gitu. Tapi beneran itu si Mas tadi ketemu, beneran Pak, saya tadi ketemu sama orang yang modelan kayak bapak, pakai baju hitam cuma kayak gitu. Ya itu mungkin dukunnya, kata dia gitu, karena memang orangnya perawakannya kayak saya, kata dia gitu. Jadi mungkin itu Bang Umang pengalaman selama gua menjadi konten kreator horor yang menurut gua paling epic, paling horor itu cuma dari rumah Hunila sama ke rumah bekas dukun itu ya. Dukun santet itu. Oke, diminum dulu silakan Bang Wisnu kopinya. Haus juga ya? Iya dong. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman Bang Wisnu dan juga pengalaman dari si Bella sebenarnya. Karena Bella juga ada di rumah yang pertama itu tuh yang Bella goyang sendiri di kursi goyang gitu kan ya. Oke. Nah, karena gue masih inget banget kita bahas di rumah bekas dukun dulu deh Bang. Tapi sebelum ke arah situ, untuk teman-teman semua yang mungkin penasaran dengan kontennya Bang Wisnu nih ya kan. Biasanya live apa? TikTok Bang? TikTok Bang. Lebih aktif di TikTok berarti? Lebih TikTok. Oke, TikTok. Nama TikToknya apa Bang?
Ontrok Jurik teman-teman. Oh, Ontrok Jurik. Ya. Makanya Jurik, nama Jurik. Ada sosok si Bella gitu ya. Oke, tapi sebelum nanya Bella yang tadi ya, linknya tuh ada bawah video ya tuh teman-teman semua. Live-nya hari apa aja Bang? Live-nya setiap hari jam 10 malam. Sampai selesai, sampai capek. Jam 1 lah. Minimal jam berapa itu? Jam 1 sih. Jam 1 malam? Jam 1. Gokil. Dari jam 10. Itu perjuangan seorang konten kreator tuh ya. Jadi teman-teman semua kalau Bang Wisnu live silakan tonton gitu kan. Biar tahu nih vibes kalau explore kayak gimana. Tadi kan cerita nih, versi cerita gitu kan. Kalau versi visualnya teman-teman semua silakan mampir di TikTok-nya Bang Wisnu yaitu Ontrok Jurik. Ya, betul. Gitu ya. Oke, balik ke pengalaman di rumah dukun dulu deh Bang. Berarti si kerangka jatuhnya ya. Kerangka ataupun tengkorak lah gitu kan. Kita bahas kerangka aja deh. Kerangkanya itu emang sengaja dibiarin, jasadnya sengaja dibiarin supaya jadi kerangka, disimpan di peti mati. Iya, betul. Berarti apa mungkin tuh tahun dari 94 atau 90-an tuh ya? Yang 94 tuh ya? Tetap di situ dia. Menurut si penjaga itu apa sempet nanya gak ke arah situ? Nah justru itu gue nggak nanya nih si dukun santetnya itu matinya kapan, gue nggak nanya. Tapi 94 dan mungkin itu dari tahun 94 mungkin. Ini kan asumsi aja gitu kan yang bisa jadi tahun 94 karena menurut si penjaga atau mungkin si Abah atau mungkin bukan Abah ya, si ya bapak-bapak itu gitu itu. Kan ngejelasin ya itu emang jasadnya si dukun. Ya berarti kan dukun itu aja meninggal 94 ya mungkin itu 94 kan mungkin gitu kan ya. Oke. Nah, menurut Bang Wisnu sendiri dari pandangan visual peti matinya kayak ada yang aneh nggak? Apa kayak ya udah kayak peti aja gitu? Mungkin ada ukuran ada ukirannya, ada ukirannya tuh ukiran kayak bahasa Jawa ya? Bukan bahasa Jawa ya? Sanskerta. Nah, gitu. Yang Bang Wisnu nggak tahu artinya apa? Ya nggak tahu lah intinya, kan? Saya nggak tahu. Intinya ada ukiran aja. Berarti kesannya lebih mistis banget tuh kalau kita lihat secara visual. Iya. Karena ada ukiran-ukiran itu kan. Betul. Oke. Dan pas dibuka bau-bauan nggak Bang? Pada saat eksplorasi nggak ada bau, tapi pada saat sebelum gua buka bau melati itu. Tapi pas dibuka itunya nggak? Nggak sih, aman. Oh, mungkin bau-bau bangke. Mohon maaf ya gitu. Kayak sih nggak ada Bang, karena kan itu mungkin udah jadi kerangka lama juga kali ya. 94 ya juga sih ya. Dan misalkan dia ditaruh di peti itu pakai baju pasti ada bajunya. Atau mungkin sebelumnya ada bajunya mungkin ya. Terus karena ya mungkin karena faktor usia mungkin dicopotin gitu kan ya. Bisa. Dan sengaja nggak dimakamin. Iya. Ya kalau sengaja nggak dimakamin ya juga sih dukun yang santet ya kan, yang apa namanya bermain ilmu hitam ya kan. Gak usah makamin nih, gak terima di bumi begini nih. Bisa juga, ya kan? Dan itu pun memang terkenal di Yogyakarta kok. Oke. Ada kok maksudnya. Jadi garis kesimpulan tuh jangan sekali-kali teman-teman semua bermain dengan ilmu hitam. Ya. Terutama tadi nanya ke dukun, Bah minta ini dong biar apanya lancar ya kan? Bah biar ini dong, itu deh salah gitu kan ya. Oke, kalau punya masalah curhatlah sama yang di atas aja kan gitu kan ya. Pasti itu masalah akan bisa terlewati dengan sendirinya dan pasti punya jalan keluarnya gitu kan ya. Oke, rumah bekas dukun sebenarnya banyak misteri yang nggak bisa dipecahkan ya kan, atau belum terpecahkan. Sebuah misteri biarkan jadi misteri gitu kan ya. Kalau misalnya pakai logika, selagi kita masuk logika ya udah. Kalau nggak bisa, misteri aja deh. Udah deh, nggak tahu apa. Iya, Gitu kan Bang. Oke, nah terus ini menarik juga nih rumah-rumah yang kayu ini yang di daerah mana? Cianjur gitu kan. Rumah gue kebayang sih. Gue belum lihat videonya, tapi gue kebayangin dari cerita Bang Wisnu rumah gede. Terus kemudian ada rumah kayu dan lain-lain. Layaknya rumah mungkin zaman dulu kali ya. Ya. Rumah zaman dulu tuh tamannya tuh luas banget tuh ketimbang rumahnya. Ya, betul. Iya kan? Tamannya luas, tambah lagi rumahnya gede. Wah, di era itu udah tajir tuh. Kan gitu ya, biasanya gitu ya. Oke, apalagi rumahnya itu di deket-deket pegunungan. Pas itu biasanya untuk menyendiri katanya ya, menyendiri biar apalah nggak tau lah gitu kan ya. Mencari ketenangan gitu kan ya. Nah, menurut Bang Wisnu sendiri dari semua area itu menurut Bang Wisnu yang wah anjir nih gue tempat area ini yang paling gila nih di mana?
Atau mungkin paling serem, vibes-nya paling merinding di rumah kayu kah, apa rumah biasa kah, atau di mananya? Tetap di rumah yang joglonya kayu itu. Yang joglo kayu itu ya. Oke, nah ini yang tadi apa rumah villa Hunila. Villa Hunila. Hunila yang kalau misalnya searching sama teman-teman semua tadi Bang Wisnu udah sempat searching rumah adat Papua. Bukan untuk mendiskriminasikan adat Papuanya enggak ya, tapi ini rumahnya gitu kan ya. Yang dimana ya mungkin yang punya pemiliknya dia apa namanya? Ada darah Papua kali. Ada darah Papua melestarikan dengan bangunannya gitu kan. Sama kayak gue juga, gue asli orang Jawa, gue melestarikan dengan gebyoknya gitu kan ya. Bukan karena wah gebyok nih nanti begini-gini, enggak gitu kan ya. Melestarikan budaya itu ya. Semoga adat di Papua apa namanya ya, rumah adatnya, kearifan lokalnya tetap terjaga gitu Bang. Ya benar. Oke, nah kita tadi nggak bicara dengan soal rumah adatnya, tapi ini rumahnya, rumah kayunya, joglonya gitu kan ya. Apa mungkin rumah itu kayak punya aliran hitam? Mungkin. Karena kan manggil arwah. Ya. Gue kebayang sih Bang, orang ngobrol sendirian yang nggak ada lawan bicaranya nih, tiba-tiba pocong sekeliling, wah gila sih. Iya itu. Gue ngebayangin tadi tuh rumah kayu, terus ukurannya nggak terlalu gede kan, dia lagi sendirian, dia kayak seakan-akan dikelilingi ataupun dikepung sama pocong. Itu creepy sih Bang. Apalagi kalau misalkan pas abang live, nongol, itu lebih creepy sih. Ya, tapi nggak ngeliat sosok pocong itu ya? Enggak sih, aman. Kalau penampakan selain pocong di situ ada gak Bang? Apa cuma suara dan lain sebagainya? Suara sih banyak. Lebih ke suara ya? Lebih ke suara banyak. Karena kayak astral itu kayak tahu loh. Ini mau orang ada yang mau bawa kamera gitu, kayak mau tahu dia tuh. Oke, nah dan rumah itu kayak ngoleksi benda-benda klinik gitu ya? Betul. Benda-benda yang lawas gitu kan ya? Sama gue juga kan banyak tuh di depan tuh benda-benda klinik. Karena gue ya udah tujuan gue cuma melestarikan aja nih gitu kan. Bahkan ada patung Papua juga kan situ kan, ya udah gitu kan ya, bukan bermaksudnya. Nah yang jadi masalah ketika kita yang tadi tuh keris yang katanya punya isi dan kita mempercayai keris itu sebagai nanti misalkan rezekinya lancar, nah itu kan salah. Nah ya itu kan? salah. Melestarikan ya udah hanya sekedar melestarikan gitu kan ya. Oke, nah keris tuh nggak cuma satu kalau tadi gue dengar cerita lo tuh Bang ya? Banyak. Oh berarti mungkin yang punya rumahnya emang suka dengan benda-benda kayak gitu? Sepertinya. Mungkin terus kemudian nggak diurus, ya namanya kan jin kan bisa masuk ke benda-benda kan ya? Apalagi yang kayak gini kan bisa juga. Ada matanya, ada kepalanya, ada rambutnya. Yang kan sempurna kan berbentuk itu kan bisa masuk kan? Iya kan? Iya. Gampang itu. Gampang kan gitu gampang. kan? Ini kan kalau dilihat nih, kakinya ada, tangannya, matanya yang sempurna dong. Iya kan? Iya. Kelopak Matanya, hidungnya, mulutnya, rambutnya. Kan bisa juga jadi media. Iya betul. Bener kan? Bener. Karena oke. Nyambung. Ya mungkin. Tapi yang jadi misterinya, itu rumah ya mungkin dulunya bekas tempat tinggal. Pasti tempat tinggal. Mungkin karena ada keperluan lain dan mungkin tadi kan gue ngebayangin jalurnya terjal dan sebagainya, ya mungkin jauh dari pusat peradaban manusia nih gitu kan. Mending gue tinggalin aja deh. Ya kan? Tapi tetap ada penjaganya. Iya ada. Misalkan Bang, kan tadi Abang bilang ada part 1, part 2, part 3. Biasanya kalau setiap video tuh. Gak ada part 2 kenapa? Karena kapok aja. Kapok, tapi kan viewer oke. Aduh. Iya dong. Kita berbicara kreator dulu nih. Iya. Viewer oke tapi nih. Iya. Bahkan sampai dilemparin gift besar kan buat explore lagi di situ. Saya nggak mau juga. Nah, di sini nih berarti kalau ketika kita nggak nyaman, ketika kita trauma, ketika kita kapok, namanya seorang orang yang pemberani ya, Bang ya, pasti akan kalah juga tuh dengan viewer ya kan? Kan pasti gitu kan? Sama misalkan, Bang naik gunung lagi, gue kagak, walaupun permintaan banyak. Tapi gue ada rasa traumatik dan kapok sendiri. Kan mendingan gue nggak jalanin itu. Iya, jadi situ sudut pandang kreatornya ya kan. Oke. Nah, terus kemudian Bang, saat di rumah joglo hawanya kayak gimana ya Bang? Bukan hawa setan tapi pas masuk jeger. Nah, kayak gimana ya Bang ngerasain pertama kali? Beda nggak kayak rumah-rumah yang biasa gue explore.
walaupun gue pernah explore di rumah bekas, tapi entah kenapa rumah itu beda sendiri aja. Jadi bener-bener kayak masuk ke alam goib gue. Kayak bener-bener masuk ke rumah setan aja, bener-bener setan gitu. Beda lah ya. Beda lah. Beda lah ya. Dari bukan secara penglihatan supranatural nih ya. Ya. Sebagai visual orang mata biasa, ketika masuk ke suatu tempat yang mungkin baru pertama kali lihat, tempatnya kayak terbengkalai, pasti kan beda. Ya. Jangan kan itu ruangan atau rumah yang nggak ditempatin 2 bulan aja, masuk tuh beda. Iya benar. Kayak gitu tuh bang ya. Oke. Nah, pas uji nyali nih bang, uji nyali pasti pakai kamera, apalagi abang kan gelap. Gelap. Berarti kayak Kamera inframerah. Iya, inframerah gitu kan. Yang abang lihat mungkin sekelebat gitu. Nggak ada. Justru nggak ada ya? Nggak ada. Justru yang saya lihat itu hitam. Cuma bayangan, dan itu bayangan. Kayak asap. Bentuknya kayak asap pep, tapi hitam. Oh. Dia ngegulung badan tuh gini. Oke, berarti di rumah itu justru lebih ke benda-benda jatuh, lebih ngegerakin benda. Betul. Tadi kan kursi goyangnya yang didudukin sama si Bella, terus kemudian keris yang jatuh tiba-tiba dar, lampu gantung, terus yang lain-lainnya justru malah nggak dapet penampakannya. Nggak dapet. Misalkan dapet penampakannya jackpot tuh. Jackpot itu udah pasti. Iya kan? Karena yang dicari sama seorang pemburu hantu adalah penampakannya. Betul. Bener kan bang? Betul. Iya. Nah, terus nih bang, intinya itu rumah nggak tahu bekas apa, ya kan? Dan untuk apa? Untuk apa dalam artian untuk yang tadi tuh apa namanya pemanggilan arwah dan sebagainya. Kita nggak masuk ke arah sana deh. Itu urusan ya yang punyanya deh, itu gitu urusan kan. pribadi dia. Iya, tapi yang kita iniin bicarain ya visualnya dan sebagainya. Betul. Dan dirasain sama Bang Wisnu gitu. Betul. Kan nggak mungkin juga gunanya Bang Wisnu. Bang Wisnu kira-kira tuh manggil arwah siapa? Ya Bang Wisnu nggak tahu, dia untuk nge-explore doang, sebatas nge-explore ya kan. Oke, nah gue rasa itu cukup ya. Tapi si Bella ini bang, ya kan? Kenapa namanya Bella? Jujur bang, gue tadi ke distract mulu loh. Karena dari sini nih, kalau abang duduk sini, tuh bola mata sebelah kiri tuh kelihatan tuh. Gue ngerinya deg-deg. Kenapa namanya Bella? Ada histori apa di sosok Bella? Sebenarnya nggak ada histori sih bang, tapi polling ya. Polling dari viewers sih. Jadi waktu itu ada pilihan Winda sama Bella. Jadi mereka banyak lebih milih Bella. Bang, namanya cakep bang. Keberatan nama bang. Winda sama Bella. Tapi abang lebih memilih untuk polling itu. Polling dari viewers. Dari viewers itu lagi milih ke viewers Bella. Ya kan, lebih ke Bella. Iya Bella. Oke, Bella. Nanti kalau ada gangguan lagi di tempat explore yang lain, kabarin kita ya, Bella. Tuh kan apa ada tuh. Dari atas loh. Dari atas loh. Gue lagi ngobrol sama Bella loh. Oke. Bella diem Bella, ya kan. Oke, nah berarti emang biasanya kan gini bang, ghost ghoster di Indonesia kan pasti pakai alat, pasti ada aja tuh. Betul. Dalam artian ya kamera. Terus kemudian kan mungkin ada alat deteksi dan sebagainya. Spirit box dan sebagainya. Tapi abang kenapa milih boneka ini jadi sarana abang untuk komunikasi atau yang lain-lain nih? Kenapa milih boneka ketimbang yang lain yang gampang banget dipakai? Dulu pernah punya alat-alat ghoster kayak macam spirit box, kayak INF kayak gitulah. Tapi pada saat gue melakukan pakai alat-alat elektronik, gue rasa seperti kayak tidak efektif bang. Nah justru gue lebih menyukai pakai media seperti kayak gini karena memang gue percaya kalau goib itu dia lebih ke benda sih. Apalagi kalau misalnya kayak patung, lukisan kayak gitu, dia lebih kayak cepet aja interaksinya dibandingkan kita harus pakai bantu alat tanya radio seperti itu. Karena gelombang radio itu kan kadang HT dari security pun suka masuk juga. Bisa masuk situ. Bisa. Radio terdekat bisa masuk juga. Takutnya kan siapa namanya di sini? Ya masuk lagi di Gen FM. Pecah nanti tuh. Ya kan? Iya juga ya. Nah,
Oke, berarti emang abang milih boneka ini karena kan ya jin atau setan gampang merasuki sebuah Betul. benda yang kayak boneka tadi, lukisan ya kan, terus kemudian benda-benda yang wujudnya kayak sempurna, bahkan lukisan Bang kalau Omo juga pasti tahu kan, jelangkung. iya. Nah, boneka kan. Iya. Nah, kayak gitu. Ini macam kayak jelangkung aja lah. Jadi kita lebih ambil tradisionalnya aja. Oke, namanya juga jurik. Nah, Iya kan? Lokal Indonesia banget, Bang. Sunda loh itu. Oh, Sunda ya kan? Sunda. Sunda jurik. Makanya pakai alat boneka yang seperti jurik itu. Betul. Oke, Bang, gangguan aneh. Selama penelusuran Bella kenapa, Bang? Ngapain aja dia? Bella karena mungkin dia bentuknya kaku, paling dia gerak aja sih, gerak kayak gitu. tangan, kayak gerak gini. Terus kadang kalau di mobil pun dia suka gebrek gitu. Kalau itu, Bang, alat masih mending. Misalkan kita lagi diem nih, lagi bawa mobil, dinyalain alatnya, ada suara masuk, oh mungkin radio, ya kan? Kalau gerbek-gerbek, nggak mungkin. Apa logikanya, ya kan? Oke. Dari tadi sumpah loh, gue ngeliatin ke titik hitam di tengah. Tuh, kelihatan Cantik, kan Bang. sebelah? Cantik. Darah-darah gitu. Gue ngeri tadi. Bahkan di bawah jalan, nanti gue cuplikin deh. Di jalan gitu, kayak nenek-nenek, Bang ya? Oke, ya wis deh. Itu ya teman-teman semua nih pada video kali ini. Kita doakan semoga Bang Wisnu sehat selalu, Bang. Amin. Lancar rezekinya, viewers TikToknya makin banyak, Amin. makin rame, makin berkembang, dan jangan sampai kapok untuk menelusuri bangunan-bangunan bekas yang lainnya. Terbengkalai, Karena ya. banyak ribuan bangunan bekas yang wajib Bang Wisnu Betul. telusurin gitu kan. Dan jangan lupa Bella ajak. Pasti. Iya kan? Kasih Bella pas lu udah banyak followernya gue ditinggalin aja gitu. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Link TikTok itu ada di bawah video ini ya, yaitu Ontrok Jurik gitu kan ya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Wisnu ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Wisnu, thank you banget ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.